Teori Kriminologi. Topik ke-58 dari 75 topik. Kejahatan-kejahatan tertentu dalam konteks struktur sosial. Bagian ketiga. Tanda-tanda dasar kekerasan domestik. Ada yang menyatakan bahwa kekerasan domestik terjadi dengan tak diduga-duga, hampir tanpa peringatan, bahkan untuk orang yang sudah lama saling terikat dalam suatu hubungan jangka panjang dan menurut dugaan, mereka mengenal satu sama lain. Sebenarnya kalau kita teliti ada beberapa tanda di mana kekerasan dalam rumah tangga telah terjadi, dan dimungkinkan adanya peningkatan kekerasan yang lebih serius. Beberapa tanda yang dipercaya sebagai awal dari terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, antara lain berikut ini. 1. Pelaku kekerasan dalam rumah tangga menggunakan dominasi, intimidasi, ancaman yang mengerikan, pembuat aturan-aturan didasarkan pada kemauannya, angkuh, mengganggu, menggoda dan melakukan tindakan yang mengakibatkan perlukaan untuk mengawasi mitranya dan kadang-kadang terhadap anak-anaknya. 2. Tanda yang paling nyata dari kekerasan domestik berupa penyalahgunaan kekerasan yang terus-menerus atau ancaman kehidupan, seperti luka memar yang berulang, patah tulang, serangan-serangan fisik, atau ancaman dengan senjata. 3. Kekerasan domestik tidak hanya berupa kekerasan fisik yang kejam, tetapi juga mencakup tamparan, mendorong, mengancam, penyalahgunaan emosional dan finansial, dan beberapa tingkah laku lainnya yang pelaku gunakan untuk mengawasi dan menekan korbannya. 4. Para pelaku kekerasan domestik seringkali mengalami perasaan cemburu yang berlebihan terhadap pasangannya. Ia akan selalu campur tangan dalam hal pasangannya melakukan kontak dengan orang lain, perjanjian kerja, menerima telepon atau menerima tamu. Mereka selalu melakukan pengamatan yang berlebihan dibarengi dengan sikap yang tidak senang. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu bentuk kekerasan yang paling jarang disebutkan dalam berbagai pemberitaan, meskipun faktanya banyak berita tentang kekerasan yang sebenarnya adalah kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan yang paling jarang terungkap, atau kalaupun terungkap biasanya jika sudah ada yang mengalami luka yang parah atau bahkan meninggal. Sebenarnya kekerasan dalam rumah tangga ini bukanlah hal yang berbeda dengan kekerasan lainnya. Hanya saja kekerasan ini terjadi pada komunitas rumah tangga yang cenderung kecil dan tertutup. Kekerasan domestik dapat terjadi pada kebanyakan perempuan, tetapi laki-laki pun dapat juga bisa menjadi korbannya. Kekerasan domestik dapat berupa penganiayaan mental, fisik, atau pemukulan dan penganiayaan secara lisan. Kekerasan domestik tidak hanya menyakiti korban saja, tetapi juga menyakiti pelaku dan anggota keluarga lainnya yang secara langsung berhubungan dengan korban, termasuk anak-anak. Kekerasan domestik tidak membedakan warna kulit, mengabaikan umur, jenis kelamin, agama atau standar sosial. Adalah mudah bagi orang yang tidak mengalami kekerasan domestik untuk mengatakan, mengapa mereka tetap tinggal dalam situasi itu, jika itu terjadi padaku maka aku akan meninggalkannya. Kadang-kadang pilihan untuk meninggalkan jauh lebih menakutkan dibanding pilihan untuk tinggal. Setelah berada di suatu situasi kekerasan domestik, orang akan mengetahui bahwa tetap tinggal satu-satunya cara yang dapat dilakukan hingga dia siap untuk meninggalkan. Kerusakan yang diakibatkan oleh kekerasan domestik tidak pernah bisa sembuh 100%. Ada selalu suatu luka yang tetap ada. Adalah sulit untuk memahami bagaimana seseorang pernah disakiti oleh orang lain bisa tetap melindungi cintanya dan menjaga orang tersebut. Tetapi itu terjadi banyak sekali meskipun kita mencoba untuk menyangkalnya. Banyak kasus penganiayaan dan kekerasan domestik adalah disebabkan oleh pengaruh alkohol atau narkoba, dan seringkali orang yang menjaga dan merawat pelaku penganiayaan adalah orang yang mencintai si penganiaya tersebut. Jika luka telah terjadi, maka perasaan akan dikesampingkan, namun kepercayaan tidak akan pernah pulih. Hidup setelah mengalami kekerasan domestik adalah berbeda untuk tiap-tiap korban. Beberapa orang kemudian dapat saling memperbaiki dan menjalin hubungan yang penuh kasih. Sedangkan lainnya menyadari bahwa hidup sendiri adalah suatu cara yang lebih baik dan lebih aman, sedangkan orang lain lagi mungkin menemukan dirinya kembali dalam kehidupan yang penuh siksaan, dan tetap berpikir bagaimana hal itu bisa terjadi lagi. Dari sejumlah penelitian terungkap bahwa sebagian besar kasus kekerasan domestik, antara korban dan pelaku ada suatu hubungan dan biasanya, pelaku adalah pihak yang dominan dan korban sebagai pihak yang didominasi atau dikuasai atau sebagai subordinat. Dalam posisi ini artinya dalam keadaan biasa korban tergantung pada pelaku. Misalnya ketergantungan secara sosial dan ekonomi, misalnya hubungan orang tua anak, suami istri, majikan buruh, rekanan bisnis, atasan bawahan, dan lain-lain. Selain itu bentuk ketergantungan lainnya adalah adanya penguasaan sumber daya yang dimiliki oleh pelaku yang sangat dibutuhkan oleh korban, seperti dosen atau guru dengan siswanya, dokter atau dukun dengan pasiennya.
Ketergantungan ini muncul karena adanya kebutuhan seseorang terhadap orang lain. Kesediaan seseorang untuk melakukan sesuatu biasanya karena orang tersebut mempunyai harapan terhadap orang lain. Peter M. Blau, seorang penggagas teori pertukaran sosial atau social exchange theory, dalam teorinya yang dikutip oleh Anthony Heath, menyatakan bahwa orang melakukan sesuatu biasanya karena dia takut terhadap orang lain atau takut kepada Tuhan dan atau karena dorongan suara hatinya sendiri. Tidak ada yang bisa didapatkan jika kita mencoba dengan paksaan agar suatu tindakan dilakukan di dalam suatu kerangka pertukaran yang sudah terkonsepsi, atau dengan kata lain, tidak mungkin suatu proses pertukaran berjalan jika individu-individu yang terlibat dalam pertukaran tersebut kita paksa untuk melakukan tindakan-tindakan di dalam suatu kerangka pertukaran yang sudah diatur sebelumnya. Anthony Heath kemudian mencoba menjelaskan gagasan Blau tersebut sebagai berikut. Gagasan sentral yang terkandung dalam ucapan Blau itu adalah bahwa interaksi-interaksi yang begitu banyak terjadi setiap hari, dibentuk dengan didasari harapan adanya reaksi balasan dari pihak lain, tetapi interaksi-interaksi itu akan segera berhenti atau hilang jika reaksi yang diharapkan tidak kunjung datang. Dari penjelasan ini tampaknya lebih mudah dipahami alasan mengapa seorang istri yang menjadi korban kekerasan, yang dilakukan oleh suaminya, biasanya memilih untuk diam dan menerima perlakuan tersebut. Diamnya korban kekerasan domestik biasanya adalah karena ketergantungannya pada pelaku dan adanya harapan bahwa jika dia menuruti apa yang diinginkan pelaku maka dia tidak lagi dianiaya. Salah satu tindak kekerasan berupa perkosaan adalah merupakan satu tindak kejahatan yang korbannya identik dengan perempuan meskipun faktanya laki-laki juga ada yang menjadi korban perkosaan. Para kriminolog sering mengatakan bahwa angka statistik kejahatan perkosaan adalah seperti sebuah gunung es, di mana data yang terekam secara statistik jauh lebih kecil dibandingkan jumlah peristiwa perkosaan yang sesungguhnya terjadi. Dalam masyarakat terbuka saja, tidak semua kasus perkosaan terungkap apalagi dalam unit keluarga yang lebih kecil atau dalam institusi tertutup seperti penjara. Banyak alasan yang dikemukakan oleh korban perkosaan mengenai keengganannya untuk melapor secara resmi bahwa dia telah diperkosa. Swanson, Kamelin, dan Terito mengidentifikasikan sejumlah alasan mengapa korban takut melaporkan peristiwa perkosaan pada polisi. Alasan tersebut antara lain adalah 1. Kurang percaya pada kemampuan polisi untuk menangkap pelaku. 2. Mereka lebih memikirkan bahwa mereka akan menerima penanganan yang tidak simpatik dari polisi dan akan menjalani suatu prosedur yang tidak menyenangkan. 3. Malu terhadap publisitas, meskipun hanya terbatas. 4. Ketakutan terhadap balas dendam pemerkosa. 5. Ketakutan terhadap pemberitaan televisi dan koran yang berusaha mengambil keuntungan dari kasusnya, sehingga dia bisa menjadi korban dalam pelaksanaan peradilan. Itulah materi ke-58 teori kriminologi. Channel ini membantu memahami mata kuliah bagi para mahasiswa di perguruan tinggi manapun di Indonesia, maupun masyarakat umum. Video tutorial ilmu hukum, ilmu pemerintahan, ilmu komunikasi, ilmu manajemen, ilmu administrasi, dan lainnya disajikan di channel. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sampai jumpa.